Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nikmatur Rahmah dengan NIM 200005166 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan akan membacakan hikayat tentang Putri Lilin. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Pada suatu ketika, suaminya itu hendak pergi ke desa seberang. Suaminya pun berpesan kepada istrinya, "Dek, aku mau pergi ke desa seberang. Aku mau berpesan dengan kau. Nanti kalau anak kita lahirnya laki-laki, kau peliharalah dia dengan baik-baik. Tapi kalau anak kita lahirnya perempuan, kau bunuhlah dia di bawah tangga itu." "Kenapa harus seperti itu, Kak?" "Sudahlah kamu ini, tidak usah banyak tanya. Satu lagi, Dek, lilin yang aku tinggalkan, jangan pernah kau makan." "Kalau seperti itu, iya Kak, aku berjanji." Setelah menyampaikan pesan yang sangat aneh tersebut, suaminya pun pergi ke desa seberang. Dan suatu hari, istrinya pun ingin memakan lilin tersebut. Tetapi, ia ingat akan pesan suaminya. Entah kenapa, hasrat keinginan dalam hatinya untuk memakan lilin itu sangat kuat. Sehingga ia pun akhirnya memutuskan untuk memakan lilin tersebut. Setelah cukup usia kandungannya, ia pun melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik dan diberi nama Putri Lilin. Tetapi ia ingat akan pesan suaminya. Tentu saja sebagai seorang ibu yang sudah mengandung dan melahirkannya, mana mungkin ia tega membunuh anaknya sendiri. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan anaknya, ia pun membangun sebuah mahligai dan diletakkannya dan dirawatnya lah anaknya di sana. Semakin hari, semakin tahun, usianya pun semakin bertambah dan ia menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Suatu hari, suaminya pulang dari merantau. Suaminya pun langsung menanyakan kabar anaknya kepada istrinya. "Dek, bagaimana dengan kabar anak kita?" Seperti yang kakak bilang, karena anak kita perempuan, jadi sudah kukubur di bawah tangga itu." "Lalu, lilin yang aku tinggalkan mana?" Ada Kak, aku simpan." Istrinya pun menjelaskan dengan kata-kata yang terbata. Mendengar pembicaraan istrinya tersebut, suaminya pun merasa lega dan ia pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Pada suatu ketika, saat suaminya sedang beristirahat di depan rumah, datanglah seekor burung gagak. Gagak ini sangat sakit hati dengan istrinya. Istrinya mempunyai kebiasaan senang memberi makan burung-burung. Tetapi ia tidak tahu kalau gagak itu tidak kebagian makanan. Karena itulah gagak sakit hati. Gagak pun bertembang. Gagak itu pun bernyanyi dan terus bernyanyi. Sampai didengarlah oleh suaminya. Dan suaminya pun tahu kalau Putri Lilin masih hidup. Ia pun marah dan langsung masuk ke rumah. Ia pun langsung menanyakan kabar tersebut kepada istrinya. "Oh Dek, jadi selama ini kamu bohongi aku? Anak aku masih hidup." Suruh dia turun dari atas mahligai. Karena takut, istrinya pun mengikuti perintah suaminya. Ia pun memanggil anaknya sambil bernyanyi. "Turun emas, turun dayang, turun anakku Putri Lilin. Obakmu endak lelenya, asal lilin balik lilin." "Iya Mak, bentar dulu, aku masih mau memakai baju." Ibunya pun kembali bertembang untuk memanggil yang kedua kalinya. Lagi-lagi anaknya pun menjawab, "Sebentar Mak, aku lagi bersisir." Ibunya pun kembali bernyanyi untuk ketiga kalinya. Setelah selesai berpakaian dan bersisir, turunlah Putri Lilin dari atas mahligai. "Nah, maafkan Mama, Nak.
tidak bisa menolongmu, nak. Bapakmu mau meleburmu menjadi lilin, nak. Iya, Mak. Enggak apa-apa. Yang penting Bapak senang hati. Turunlah kau ke kawah itu, nak. Bapakmu akan meleburmu menjadi lilin kembali. Turunlah putri lilin ke kawah itu sambil bernyanyi. Hancurlah badan, hancur binasa. Hancurlah badanku jadi lilin. Hancurlah batas lututku. Hancurlah badan putri lilin sebatas lutut. Ia pun kembali bernyanyi. Hancurlah badan, hancur binasa. Hancurlah badanku jadi lilin. Hancurlah batas pinggangku. Hancurlah badan putri lilin sebatas pinggang. Dan ia pun kembali bernyanyi. Hancurlah badan, hancur binasa. Hancurlah badanku jadi lilin. Hancurlah batas rambutku. Ibunya yang melihat peristiwa tersebut tentu saja tidak tega melihat anaknya telah melebur menjadi lilin. Akhirnya, ibunya pun memutuskan untuk masuk ke dalam kawah dan meleburlah anak dan istrinya menjadi 2 batang lilin. Suaminya pun yang juga melihat peristiwa tersebut sangat menyesal. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu, anak merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita wajib merawat, menjaga, dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Dan jangan pernah menyia-nyiakan seorang anak. Sekian hikayat dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.